tidak ada kewajiban bangsa Indonesia memasang foto wakil presiden. Oh, Tidak maksudnya, ada oh, undang-undang. Jadi yang diatur oleh Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu tentang lambang negara itu, yang disebut lambang negara kan Garuda Pancasila, mhm, bendera, lagu kebangsaan, bahasa. hmm, Nah, cuma memang ada di pasal 55 hmm, ayat 1 itu mengatakan bahwa apabila hmm, lambang-lambang negara ini dijejerkan, dipasang dengan foto presiden dan wakil presiden, maka hmm, lambang negara harus ada di atasnya. hmm, hmm, hmm. Jadi satu-satunya kata-kata di dalam undang-undang itu Apabila, apabila. hmm, Jadi hmm, apabila hmm, apabila dipasang maka lambang negara Garuda harus di atas, bendera di sini. Nah, hmm, tetapi tidak ada kewajiban untuk hmm. memasang. Nah, kewajiban memasang foto eh, presiden wakil presiden itu ada di surat edaran menteri. Kan tidak ada kewajiban. Wapres itu untuk apa sih? Hmm. Apalagi kan ini juga untuk jurisprudensi ke depan itu, bahwa ke depan itu yang dipasang itu cuma lambang negara dan presiden saja. Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini peristiwa pembubaran diskusi atau membuat kekacauan di diskusi Forum Tanah Air di Grand Kemang itu sampai sekarang ini masih berlanjut ya. Reaksinya macam-macam, bahkan yang cukup mengejutkan itu datangnya sendiri juga dari Kapolri itu melalui humasnya Kapolri itu menyatakan bahwa tidak ada tempat buat premanisme itu. Kalau bahasa orang Medan, libas pokoknya semua premanisme ini. Jadi ada satu apa ya, perkembangan yang menarik, tapi ini masih kita pasti tunggu lebih jauh karena ini kan memang di era di ujung pergantian rezim. Jadi memang orang kelihatannya pada wait and see. Jadi yang kemarin itu salah masuk aja dan kemudian digebukin rame-rame gitu. Nah, soal itu saya ajak Anda untuk ngobrol dengan salah satu aktivis pro demokrasi, Adi Masardi. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yusuf. Yes. Ya, Kemarin akhirnya teman-teman pro demokrasi ketika bikin acara di Al Jazeera ya, hari hari Selasa ya, itu aman ya. hari Jadi Selasa. ya, saya lihat polisi banyak berjaga-jaga tapi nggak ada preman yang datang. Ini berkat mereka pada kelihatannya premannya pada apa? Pada ngumpet dulu, atau kalau ada order dia nggak mau, atau yang memberi order udah nggak mau karena tahu begitu dampaknya apa, jadi backfire gitu terhadap mereka ya setelah peristiwa di Grand Kemang itu. Iya, Bang Yusuf, yang kemarin itu kan yang kita bikin acara di Al Jazeera itu kan setelah Hmm. kejadian di Kemang. Kemudian Ya. saya ngobrol sama teman-teman, sama Faisal Asegaf sebagai inisiatornya. Dia bilang, kalau acara kita ini diganggu, Hmm. kita dari sini akan langsung ke Mabes Polri minta Kapolri mundur. Oh Karena gitu. tidak bisa menjalankan. Dan ternyata kemudian kita juga kamu komunikasi juga dengan teman-teman di Polda. Dia Mm-mm. bilang ini. Nah, tetapi melihat kasus yang Kemang itu, Mm-mm. kita kan ribut ini siapa dalangnya, apa tujuannya, apa maksudnya. Mhm, Eh, kita sih teman-teman melihat bahwa ini bukan hanya sekedar membahas kasus per kasus, mhm, tapi tujuan kasus Kemang ini kita angkat, kita besarkan itu, kita teliti itu agar hal ini jangan terjadi lagi di masa depan. mhm, Nah, kita kan selalu melakukan pembiaran, akhirnya ini menjadi kebiasaan. Eh, Contoh soal persekusi, pembubaran acara ini kan muncul sejak zaman era Joko Widodo Mulyono ini. mhm, Kita masih ingat dulu misalnya bagaimana Ustadz Abdul Somad, Rocky Gerung di mana-mana dipersekusi, dan mhm, caranya kan sama, Bung mhm, Hersub. Pertama-tama ada demo, mhm, kemudian polisi datang kepada yang mau bikin acara, mhm, acaranya tolong dibubarkan saja agar tidak terjadi huru hara. mhm, Kan gitu, selalu begitu. mhm, Kitanya yang diteror, diintimidasi agar tidak melanjutkan acara, mhm, bukan perusuhnya. Nah, selalu yang digunakan itu berkali-kali. Kemudian ketika kita bikin dengan Pak Gatot, Pak Din Samsudin, dengan Pak Prof. Rohmat Muhad, dan teman-teman yang lain bikin koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, hal itu juga yang terjadi. mhm, Jadi agar tidak terjadi huru hara, kita tidak boleh bikin acara. mhm, Mereka paham ada demokrasi, si petugas-petugas itu. Tapi kan alasannya untuk menjaga keamanan, tolong ini dibubarkan. Jadi selalu kita pegiat demokrasi yang diancam, yang disuruh untuk berhenti agar
tidak terjadi huru-hara, bukannya polisi menerapkan pembuat huru-haranya. Dan itu juga yang terjadi terakhir di Kemang kan. Kita kan yang disuruh bubar dan mereka juga menjadi juru bicara para preman itu. Nah, saya kemudian saya pelajari terus panjang, sebetulnya sudah cukup lama juga. Ini tujuannya apa? Tujuannya memang yang pertama adalah teror. Dan sebelum ini, ketika acara-acara kami, acara-acara Ustadz Abu Somad, acara Rocky dipersekusi kemudian tidak jadi digelar, bahkan yang diselenggarakan oleh kampus pun. Jadi kita melihat selama ini, sebelum ini, kalau terjadi hal-hal semacam itu, cenderung teman-teman civil society kan mendiamkan karena merasa tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Nah, saya bilang ini sikap civil society yang salah. Sebetulnya ketika ada pelanggaran terhadap demokrasi, ketika ada perusakan nilai-nilai demokrasi, semua masyarakat sipil itu harus berteriak. Karena hari ini mungkin hanya terjadi kepada kelompok kami. Kemudian besok akan terjadi ke kelompok kalian. Nah, jadi kalau tidak menyinggung dirinya, teman-teman kita kan cuek. Beda dengan dulu ketika ada kasus, kemudian civil society bergerak bersatu. Nah, ini kemudian bisa mencegah. Nah, ke depan, ini hal ini harus, jadi begitu ada pelanggaran, ada penganiayaan, penistaan terhadap demokrasi, kita semua harus bergerak melindungi demokrasi. Ya. Jangan biarkan hanya korban saja. Nah, sekarang ini kenapa kasus Kemang itu reaksinya begitu besar? Saya teringat ke kasus kejadian Muktamar PKB. Muktamar PKB juga menggunakan preman, Bu. Ini Muktamar PKB yang apa? Yang terakhir atau yang sebelumnya? Yang terakhir, yang di Bali. Yang kemarin, ya? Yang di Bali. Ya, kan menggunakan preman-preman untuk mengganggu. Ya. Nah, harapan mereka kan aparat di sana kemudian membubarkan Muktamarnya Muhaimin untuk mencegah itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ini hampir sama dengan yang Kemang nih. Yang terjadi Muktamar PKB itu berlangsung tanggal 24 Agustus. Setelah tanggal 22 terjadi demonstrasi masyarakat sivil yang luar biasa yang merongrong wibawa istana. Jadi kalau waktu itu tidak ada demo besar, Garuda Biru tanggal 22, itu saya jamin Muktamar di PKB di Bali akan dibubarkan. Ya. Nah, pada saat yang sama mereka bikin muktamar tandingan. Nah, kemudian ketika ada dua muktamar melahirkan dua kepengurusan, kemudian didaftarkan ke Kumham, Kumham hanya mengakui yang non Muhaimin udah selesai urusan. Nah, sialnya ada peristiwa, tapi yang menguntungkan buat Muhaimin itu, buat teman-teman PKB itu, ada peristiwa tanggal 22 Agustus itu. Yang gagalnya ini ya, revisi pilkada itu ya, revisi undang-undang pilkada ya. Ya. Kayak anti dinasti itu sebetulnya bukan sekedar anti pilkada, ini kan sudah karena sudah muak melihat perilaku Joko Widodo ini. Kemudian muncul itu kemudian istana Bleret, pengaruhnya kemudian raja-raja di Bali, aparat di Bali juga paham bahwa ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tidak bisa lagi kita ikuti perintah-perintah istana. Karena pada hari yang sama, tanggal 22 Agustus itu, teman-teman di PBNU itu kan dipanggil ke istana untuk membicarakan soal PKB, bagaimana men-take over PKB ini. Cuma alasannya kemudian soal tambang. Sebenarnya intinya mau skenario pengalihan itu. Nah, tetapi kemudian diuntungkan oleh peristiwa tanggal 22 Agustus. Nah, peristiwa Kemang diuntungkan oleh tanggal 1 Oktober. Apa itu? Ketika tanggal 1 Oktober tidak ada tepuk tangan sama sekali kepada Presiden Joko Widodo. Ya, oke. Arus balik sudah ada. Nah, polisi-polisi, aparat kita, semua orang sudah melihat bahwa ini sudah tidak ada pamornya lagi. Buat apa dipertahankan? Nah, itu sebabnya acara kemarin di Kemang itu, huru-hara di Kemang itu langsung disambut luar biasa oleh semua pihak, bahkan oleh aparat sendiri. Kan biasanya kalau terjadi itu sebelum tanggal 1 Oktober kemarin, sebelum terjadi tidak ada tepuk tangan buat Joko Widodo, itu lain lagi soalnya. Percaya saya. Ketika auranya sudah selesai, kemudian Kapolri juga berani harus ditindak segala macam ini.
kan baru kemarin itu Kapolri minta premanisme di Indonesia tidak ada tempat. Kemarin-kemarin kemana? Nah, kemarin-kemarin masih ada Presiden Mulyono itu. Nah, jadi ini asal target muasalnya itu ya, bab apanya, the mother of evilnya ini adalah Mulyononya itu gitu ya. Mulyono betul. Begitu contohnya itu kan PKB selesai aman tentram setelah pengaruh istana hilang, dilibas oleh Garuda Biru. Nah, kasus Kemang ini mencoba dan semua orang merespon, tidak terkecuali mau yang sedang ada di pemerintah pejabat atau bukan, merespon pro demokrasi seolah-olah karena pamor Mulyono itu sudah hilang sama sekali. Nah, ini yang penting. Karena itu kalau kita yakin bahwa pada akhirnya kali ini intelektual dadernya itu akan dibuka oleh kepolisian karena sudah bukan bagian dari mereka lagi. Nah, siapa sih intelektual dader ini? Ini kan kita lihat tujuannya. Tujuan selama ini ya kasus-kasus premanisme. Pertama itu bukan kepada kitanya. Kalau kita kan sudah mewakafkan jiwa raga kita untuk negara, untuk bangsa, kita berani mati di apa-apa kita udah siap. Nah, tetapi partner-partner kita yang pasti belum siap. Kalau misalnya kita bikin acara di hotel atau di restoran, pasti ditanya acara apa nih? Ini ada Dimas Hadi, ada Hersu, ini pasti suara kita takut diserbu. Bukan karena mereka nggak berani, tapi ada ketakutan sendiri. Nah, kan ini saya pernah mengalami itu ketika di kami. Kita sih nggak ada masalah, kita berani menantang itu. Tapi penyelenggaranya, panitianya, lokalnya nggak berani. Yang diberi tempatnya nggak berani. Akhirnya kita nggak jadi. Nah, kita akhirnya kan cuma ngobrol-ngobrol di rumah-rumah aja, di tempat-tempat yang berbeda. Nah, ini yang menarik ini. Ketika kami mulai digerakkan tahun 2018, kami mulai bergerak tahun 2018. Itu tidak lama kemudian muncul asosiasi baru yang kita. Ada kita. Nah, di kita ini teman-teman saya banyak di situ. Mereka paham. Nah, ketika aura istana sudah hilang, mereka ngobrol sama saya. Mereka menjelaskan bagaimana mereka dipanggil di istana negara di Setnek, ada praktik segala macam itu untuk mendesain kita untuk mengganggu gerakan kami. Kita itu apa ya sebenarnya ya? Kita itu. Ya. Kita itu apa ya? Koalisi Indonesia apa sih, nggak jelas. Ada itu ya. Nggak terlalu eksis soalnya ya. Untuk menandingi kami, tetapi di lapangan itu bergerak. Kalau kita bikin acara, mereka bikin acara. Dan mereka bisa, kita enggak. Gitu. Jadi, si teman yang di kita itu, dia bilang, kita dibubarkan karena gak ada izin. Loh, gak ada pemberitahuan. Padahal kita sudah ada pemberitahuan. Nah, mereka kok bisa? Mereka sudah ada izinnya. Padahal temanku bilang, aku cuma datang aja ke situ. Gak ada yang ngurus izin. Polisi ngurusin izinnya. Oh, oke. Ya. Bisa begitu. Memang jahat ini rezim untuk merusak demokrasi. Artinya kan ini tujuan mereka ini agar diskusi yang membongkar kejahatan rezim ini berhenti. Berhenti karena tempat-tempat penyelenggaranya nggak berani. Nah, tetapi mereka salah hitung ketika terjadi peristiwa 1 Oktober. Gerakan 1 Oktober di MPR itu yang tidak ada tepuk tangan sama sekali untuk presiden yang junjungan mereka. Nah, jadi saya melihat sih itu yang terjadi, dan menurut saya untuk ke depan ini tidak akan ada lagi gangguan-gangguan semacam itu. Tetapi kita harus tetap waspada kalau terjadi hal-hal semacam itu, ya sekecil apapun, kita semua harus bersatu seperti sekarang ini agar tidak ada lagi orang yang berani menggunakan premanisme untuk merusak demokrasi. Nah, yang penting dari kasus Kemang ini, karena ada pelaku-pelakunya itu yang ada di acara Golkar, maka Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia itu harus bertanggung jawab, harus mengklarifikasi apakah Golkar secara institusi terlibat atau tidak. Kan sampai sekarang dia nggak pernah ngomong apa-apa. Ini orang ini kenapa ada di acara Golkar yang penting, Rapimnas? Ini orang ini siapa? Rapat pleno, dia bukan di rapat pimpinan kan, rapat pleno kan pimpinan itu rapat penting lah di partai. Kemudian mereka ada di situ.
Hmm. Apakah ini orang internal dan kegiatan mereka itu ada sepengetahuan institusi atau tidak. Hmm. Hmm. Nah, ini penting dijelaskan agar pertama, kan kita tidak ingin juga benturan dengan teman-teman yang tidak terlibat. Ya. Tetapi Bahlil harus menjelaskan dulu Hmm. soal ini sebagai ketua umum. Apalagi kan dia punya pengalaman, punya track record menggerakkan preman juga kan. Nah, ini yang sehingga orang mudah curiga ketika ada teman-teman aksi di KPK melaporkan Hmm. skandalnya Bahlil misalnya dibubarkan oleh preman juga. Hmm. Kemudian acara Hmm. HMI juga dibubarkan oleh preman. Nah, jadi Bahlil itu punya latar belakang itu. Jadi kalau masyarakat curiga, ya Hmm. beralasan. Nah, hari ini Bahlil saya minta untuk melakukan penjelasan klarifikasi ini orangnya siapa. Hmm. Kenapa ada di acara Golkar? Apakah masih tetap orang Golkar? Apakah institusi tahu Hmm. peristiwa ini? Hmm. Nah, jadi eh, intinya kan begini. Ini mumpung momentum ini sudah jadi, jangan dilewatkan agar pertama bukan soal kita menyidik atau membongkar siapa di balik peristiwa Kemang. Yang penting adalah ke depan nanti tidak ada lagi soal-soal semacam ini. Di dalam pemerintahan baru kita menginginkan juga Presiden Prabowo yang nanti sebentar lagi akan menjadi resmi menjadi presiden untuk mencegah hal semacam ini. Hmm. Karena premanisme ini apalagi di backup oleh negara yang kemarin itu saya jamin itu di backup oleh negara Hmm. yang pembubaran UAS, persekusi Rocky Gerung dan lain, kemudian persekusi terhadap kami sebagai koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ini ada keterlibatan negara di belakangnya. Nah, hari ini hal itu harus kita selesaikan sehingga ke depan itu Prabowo ini memerintah dengan benar, dan saya mengingatkan juga ke Pak Prabowo ini untuk tetap mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Saya tidak terlalu percaya kepada Prabowo, Hmm. tapi saya sangat percaya kepada Gus Dur. Gus Dur Hmm. bilang ini pemimpin paling ikhlas, Hmm. Hmm. kata Gus Dur. Nah, jadi eh, referensi saya kepercayaan saya kepada Prabowo atas rekomendasi Gus Dur ya, yang pernah mengatakan demikian bahwa pemimpin paling ikhlas itu Prabowo. Hmm. Nah, kemudian ini yang ke depan ini yang akan banyak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Ini kan soal wakil presidennya Prabowo, Oh. Gibran Widodo ini. Hmm. Nah, Hmm. ini untuk meredam itu saya ada pesan simple bahwa kita jangan terlalu cemas juga karena proses wakil presiden ini nanti setelah dipilih pasti akan ada proses hukumnya yang jelas juga. Hmm. Nah, tetapi agar kita tidak membuang-buang banyak energi, Hmm. saya ingin jelaskan bahwa tidak ada kewajiban bangsa Indonesia memasang foto wakil presiden. Oh, Tidak maksudnya, ada oh, undang-undang. oke. Hmm. Hmm. Kalau presiden ada Tidak nggak? ada undang-undang. Sebetulnya tidak ada juga, tapi Nggak ada presiden kan ya. kita tahu. Hmm. Jadi yang diatur oleh Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu tentang lambang negara itu, yang disebut lambang negara kan Garuda Pancasila, Hmm. bendera, lagu kebangsaan, bahasa. Hmm. Nah, cuma memang ada di pasal 55 Hmm. eh, ayat 1 itu mengatakan bahwa apabila Hmm. lambang-lambang negara ini dijejerkan, dipasang dengan foto presiden dan wakil presiden, maka Hmm. lambang negara harus ada di atasnya. Hmm. 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 Jadi satu-satunya kata-kata di dalam undang-undang itu Apabila. apabila. Jadi Hmm. Hmm. apabila Hmm. apabila dipasang maka lambang negara Garuda harus di atas, bendera di sini. Nah, Hmm. tetapi tidak ada kewajiban Hmm. untuk memasang. Nah, kewajiban memasang foto presiden wakil presiden itu ada di surat edaran menteri, Hmm. Menteri RRB. Itu dulu yang ditandatangani oleh Yudi Krisnandi teman kita itu. Hmm. Di surat edaran Hmm. Menpan RB nomor 12 tahun 2014. Hmm. Ada diwajibkan kepada instansi pemerintah untuk memasang foto presiden dan wakil presiden dengan tata cara sesuai dengan undang-undang lambang negara itu. Hmm. Nah, Instansi kemudian pemerintah ada ya yang disebutnya ya, instansi pemerintah ya. pemerintah. Hmm. Kemudian ada surat edaran Mendikbud Hmm. itu nomor 11 tahun 2019 yang menyatakan kurang lebih sama juga setiap instansi di bawah lembaga pendidikan itu harus memasang foto presiden dan wakil presiden. Jadi kalau tidak berpasang, kita orang biasa tidak ada kewajibannya. Nah, Hmm. cuma untuk agar hal-hal yang kontraproduktif ini tidak terjadi, Hmm. maka penting juga
ada peraturan yang dipasang itu lambang negara dan presiden saja. Hmm. Jadi kan tidak ada kewajiban wapres itu untuk apa sih? Apalagi kan ini juga untuk jurisprudensi ke depan itu, bahwa ke depan itu yang dipasang itu cuma lambang negara dan presiden saja. Hmm. Karena nggak ada kepentingan juga. Karena ini kan presidensial. Hmm. Nah, sehingga konflik-konflik antara presiden dan wakilnya itu tidak terjadi. Dan dengan demikian, saya yakin gerakan pasang foto presiden saja dan gerakan tidak pasang foto wakil itu akan meluas. Nah, kalau ini terjadi, maka yang terdelegitimasi juga pemerintahan Prabowo. Jadi menurut saya teman-teman Gerindra yang di DPR itu cuma menyiapkan instrumen agar yang dipasang itu cukup foto presiden saja. Sambil menunggu proses selanjutnya, dan ke depan nanti selanjutnya sih foto presiden aja. Di dunia lain juga foto presiden aja, nggak ada wakilnya. Presiden Amerika cuma presiden Amerika saja. Nah, jadi penjelasan yang penting agar kita tidak terlalu membuang-buang banyak energi. Jadi tidak ada, pertama yang penting itu adalah tidak ada kewajiban bangsa Indonesia memasang foto wakil presiden. Bahwa kewajiban moral kita memasang foto presiden, oke lah. Tapi jadi kalau tidak memasang foto wakil presiden nggak ada masalah. Nah, karena kalau ini dipasang ini kan kayak kesian juga teman-teman, keluhan teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan di sekolah-sekolah. Dia bilang, Mas, bagaimana saya menjelaskan ini kepada murid-murid kalau mereka malas belajar? Ini orang ini aja bisa jadi wakil presiden sambil menunjuk foto. Nah, ini kan jadi kontraproduktif ya. Jadi mendingan untuk mengatasi itu sebelum pelantikan ini, teman-teman di parlemen itu bagaimana membuat jalan keluar, bahwa yang penting dipasang itu foto presiden saja. Dengan demikian kita selesai urusan yang gitu-gitu, yang tidak penting-penting. Saya kira itu yang ini Pak Ersub. Yes, menarik ini. Tapi saya dalami dulu sedikit ya soal gerakan pasang hanya foto presiden saja itu kan. Sebenarnya ini Anda menjelaskan bahwa satu, secara aturan perundang-undangan juga tidak ada kewajiban semacam itu. Jadi hanya semacam fatsun. Kalau toh ada itu kemudian muncul ada edaran ya. Sifatnya kan surat edaran ya. Ya kalau surat edaran itu apa ya? Sifatnya itu wajib enggak wajib kan? Himbauan. Oke. Kedua, ini untuk mengantisipasi kalau kemudian hari ada masalah hukum gitu ya kan, nggak lucu kalau terus yang ketiga juga soal dari sisi moral gitu ya, yang dilema moral para pendidik terutama gitu ya. Betul, ya. Oke. Ya. Nah, tetapi yang penting itu adalah kalau gerakan ini pasti jadi. Ini yang akan terganggu itu pemerintahan Prabowo sendiri. Kenapa? Ada ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kan mau tidak mau ada terkait. Jadi untuk menghindari itu, kasih aja penegasan. Kalau mau pasang foto presiden saja. Ya. Cukup itu aja. Itu nggak penting-penting juga. Apalagi kayak pernyataan teman kita itu, Margarito Kamis. Jadi orang yang paling berbahagia di Republik ini namanya wakil presiden. Nggak ada kerjaan apa-apa, dapat fasilitas negara kemana-mana ditanya, tapi nggak ada kerjaannya. Nah, ini kan jadi jelas juga. Jadi kita hindarilah konflik-konflik yang tidak penting itu dengan cara kenegarawanan. Jadi kalau teman-teman di parlemen juga nanti di kabinet, pasti penjelasannya pasang foto presiden saja. Dengan demikian, ketika kontra ini kan tidak bisa dicegah, Bung Hersub. Kontra Gibran ini tidak bisa dicegah. Ini akan terus meluas. Apalagi kalau ada, nah saya kemarin itu menghimbau teman saya, Prof. Handi Muluk, di Laboratorium Psikologi UI. Dulu waktu ada kasus, waktu zaman saya di istana, mereka bikin analisa psikologi Presiden Abdurrahman Wahid. Bikin itu. Nah sekarang saya minta, coba tolong bikin orang yang pemilik akun Fufafa itu sakit jiwanya di mana, kelas apa, tanpa usah dilibatkan dulu soal bahwa ini siapa, kan kita belum tahu. Jadi pemilik akun Fufafa ini memiliki gejala kejiwaan A, B, C, D, jelasin semua itu. Saya tidak ada unsur politiknya. Saya agak ragu ya, karena kalau saya tidak salah Prof. Hamdi Muluk termasuk pendukungnya ini kan, pendukungnya Pak Jokowi dan pendukung keluarganya kan. Nah, tapi kan dia bisa tutup mata. Dia bilang saya nggak tahu ini siapa. Tapi kalau pemilik akun Fufawa itu gejala kejiwaannya begitu, dengan demikian dia
tidak masuk ke ranah politik, dia masuk ke ranah Oke, akademis, karena akademis keilmuan. saja ya, ya, ya. Karena saya Iya, pada dan waktu Gibran, sorry, ketika Kaisang mau maju sebagai wali kota Depok, kalau nggak salah, beliau tuh sama Ade Armando jadi tim suksesnya kalau seingat saya seperti itu kan. nah, ini kan sekalian dia menjelaskan posisi intelektual keakademisiannya, dia hanya Ya, ya. keilmuan saja gitu. Hmm. Dengan demikian kan dia fair, wah saya ilmuwan, akademisi. Setuju. Kalau ada kepentingan itu, nah Ya. kemudian yang soal kemarin itu saya hadir di acaranya teman-teman IM Indonesia memanggil 57 alumni TWK itu. KPK ya. Tapi ada hal yang KPK. Hmm. Satu hal ada yang saya lupa disampaikan ke situ. Saya bilang, kenapa saya tergerak fokus ke gerakan anti korupsi? Saya bilang, saya dulu punya pengalaman Hmm. terhadap kasus korupsi. Ada Hmm. orang namanya Suwondo, Hmm. mengaku teman presiden, mengaku Nah, tukang pijitnya tukang presiden, pijit ya. Hmm. 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 mengaku ya, Hmm. dia mengaku kepada Sapuan, wakil kepala Bulog, dan Hmm. dia menjanjikan bisa mengangkat dia jadi kepala Bulog. Hmm. Kemudian dapat imbalan 35 miliar. Hmm. Nah, peristiwa berikutnya adalah karena orang ini mengaku tukang pijitnya Gus Dur, tukang pijitnya presiden, maka presiden wajib dianggap terlibat. Hmm. Sehingga DPR perlu membuat pansus untuk menjelaskan presiden terlibat atau tidak. Hmm. Hmm. Ini baru orang yang mengaku loh. Hmm. Paham kan sih? Ya, ya, ya. Ini karena kasus ini melibatkan orang yang mengaku tukang pijitnya presiden, maka presiden wajib dianggap terlibat. Hmm. Hmm. Nah, ini Kaisang ini anak presiden, dapat fasilitas. Hmm. Bisa dianulir sama KPK hanya karena kartu keluarganya berbeda. Hmm. Hmm. Ini kan sinting ini. Ya, Ini ya, ya. orang-orang ini yang harusnya tidak lulus TWK, Ya, ya, tes ya. wawasan kebangsaan maupun tes wawasan korupsi. Hmm. Hmm. Nah, jadi saya ingin jelaskan ini kepada teman-teman di KPK. Ini loh, kalau mau ikon pemberantasan korupsi itu pakai kasus Gus Dur. Hmm. Hanya mengaku saja bisa membuat orang Ya. terduga. Nah, itu sebabnya waktu itu saya tidak mengkonter alasan ini. Saya bilang ini bagus diteruskan agar ke depan ini Hmm. keluarga pejabat itu hati-hati. Ini orang baru mengaku temannya aja bisa melibatkan pejabatnya nih. Hmm. Hmm. Nah, Ya. jadi itu standar moral yang tinggi yang bagus harus kita perjuangkan. Hmm. Jadi kalau kita berteman dengan pejabat itu kita juga harus menjaga marwah pejabat itu. Kalau kita macam-macam dia akan terlibat kan. Pesan moralnya kan seperti itu. Hmm. Nah, ini Komisi Pemberantasan Korupsi hanya karena kartu keluarganya berbeda maka sudah tidak dianggap, tidak ada kaitannya dengan presiden. Ini kan sontoloyo sinting ini. Harus dipecat segera orang-orang yang di KPK yang semacam itu. Ini jelas tidak lulus TWK asli ini. Nah, Hmm. saya ingin sampaikan dulu kepada teman-teman nih IM57 agar kita tetap menjaga standar moral pejabat itu harus setinggi-tingginya. Hmm. Nah, jadi kita jangan membiarkan penyimpangan seinci pun terhadap penyelenggara negara. Harus kita kerasi, harus kita tegaskan bahwa kita menolak itu. Hmm. Karena kalau kita toleransi hal-hal yang kecil akan membesar. Nah, Hmm. kesalahan teman-teman di partai politik, bahkan terutama kesalahan Megawati dan PDP itu ketika membiarkan Joko Widodo mensponsori anaknya menjadi wali kota. Ini Hmm. harus dilarang sejak awal. Hmm. Karena ini akan terus Ya. menyimpang dari konstitusi. Oke. Karena, satu hal lagi, ada kan yang selalu diungkapkan oleh teman-teman kita, terutama Rocky soal Leta semua, Hmm. yang dulu Raja Louis. Prancis itu, Ya, ya. Louis ke 16, 14 ya. Menurut saya itu harus kembali ditegaskan dalam perspektif demokrasi. Hmm. Jadi kita ingatkan kepada Presiden, nanti kepada Prabowo, Anda itu adalah negara, Anda itu adalah representasi dari konstitusi. Hmm. Anda itu adalah pengejawatahan dari konstitusi. Jadi setiap kata-kata Anda, langkah Anda itu mencerminkan konstitusi. Presiden itu konstitusi yang hidup. Hmm. Nah, kalau raja-raja dulu kan nggak ada di kepalanya. Kalau ini kan Anda itu negara seperti yang sudah kita sepakati bentuknya seperti ini. Anda itu adalah konstitusi yang sudah kita sepakati seperti ini. Jadi kalau langkah Anda menyimpang dari konstitusi, berarti Anda merusak konstitusi. Ya. Nah, seperti kalau kita melihat ulama lah. Ulama itu kan Al-Quran yang berjalan. Nabi yang hidup. Berarti kalau dia menyimpang sedikit, lo menghina Nabi, menghina kitab suci.
Ya. Nah, jadi kita melihat ke depan itu saya ingin mengatakan kepada Presiden Prabowo Subianto itu adalah bahwa Anda itu adalah representasi konstitusi, Anda itu adalah manifestasi atau apa namanya, personifikasi dari konstitusi yang sudah kita sepakati itu. Jadi jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Anda harus tetap seperti kata Gus Dur, itu harus jadi pemimpin yang ikhlas untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Gitu Bung Harisub. Oke, terima kasih Mas Adi, Mas Sarli. Insya Allah kita ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Yap. Jadi kita tegaskan bahwa jangan takut kalau tidak memasang foto wakil presiden ya. Wakil Bahkan Presiden. ya, bahkan Tidak ada kewajiban. dia tidak ada kewajiban. Oke, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.